Oke, kita malam ini selamat malam. Ketemu lagi di kelas sosiologi. Pada kesempatan malam hari ini kita akan berdiskusi tentang kelompok sosial ya. Apa itu kelompok sosial dan apa kaitannya dengan sosiologi ini? Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial, artinya dia tidak selalu terikat atau terhubung dengan manusia yang lain, ya, manusia yang lain, makanya dia disebut sebagai makhluk sosial. Nah, seperti itu. Makhluk sosial selalu dihubungi oleh makhluk yang lain, makanya disebut makhluk sosial. Nah, karena makhluk sosial ini, maka manusia selalu berinteraksi. Interaksi antar manusia ini dipelajari dalam ilmu yang disebut dengan sosiologi. Nah, dengan sosiologi ini, pada malam hari ini kita akan membahas tentang kelompok sosial. Sebelumnya kita sudah membahas apa itu tentang struktur sosial. Di mana dalam struktur sosial itu di dalamnya ada yang disebut dengan stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkatan-tingkatan tertentu, ya, yang bersifat vertikal, ya, berjenjang dan hierarkis, ya, berjenjang. Jadi contohnya gimana stratifikasi sosial itu? Yaitu contohnya ada lapisan menengah, lapisan atas, dan lapisan bawah. Atau biasanya dari sisi ekonomi itu udah ada lapisan-lapisan masyarakat. Nah, itu ada stratifikasi sosial. Kemudian ada juga pengelompokan masyarakat tapi secara horizontal. Jadi tidak ada tingkatan-tingkatan atau jenjang-jenjang atau tidak berupa hierarkis yang kita kenal dengan diferensiasi sosial. Misalnya mengelompokkan berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan umur, berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan umur, ya, ada anak-anak, ada orang tua, kemudian ada yang berdasarkan suku. Nah, itu ada bagian daripada diferensiasi sosial. Nah, oke, kita lanjut ya. Dari pelajaran sebelumnya tentang stratifikasi sosial, tentang struktur sosial ini, kita juga sudah membahas sampai ke mobilitas sosial. Jadi bagaimana orang bisa berpindah-pindah status sosialnya atau tingkatan sosialnya melalui apa yang disebut dengan mobilitas sosial. Yang ada mobilitas naik, ada mobilitas turun. Ya, itu udah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, salah satu cara orang melakukan mobilitas sosial itu melalui kelompok-kelompok sosial. Nah, apa itu kelompok sosial? Ini yang akan kita diskusikan pada malam hari ini. Yang umumnya, contoh yang paling sederhana saja, kayak kehidupan kita di sini deh. Yang paling aman contohnya di sini, di Taiwan. Di Taiwan itu ada banyak kelompok sosial, ya, dari teman-teman di TKI atau BMI ini, Tenaga Kerja Indonesia, itu membuat berbagai macam kelompok sosial, ya, kelompok sosial. Nah, kelompok sosial ini ada yang disebut dengan kelompok semu dan ada yang ini membedakan kelompok sosial menurut terbentuknya, yaitu ada kelompok semu dan kelompok nyata. Kelompok semu itu maksudnya apa? Kelompok semu itu adalah kelompok yang bersifat sementara, jadi tidak memiliki ikatan yang jelas. Jadi kelompok semu itu hanya sementara saja, ya. Contohnya apa? Contohnya kerumunan atau massa itu ada kelompok semu. Jadi ngumpul bareng-bareng hanya pada saat itu, setelah itu bubar, nggak ada urusan. Lain dengan kelompok sosial yang nyata. Kalau kelompok sosial yang nyata itu biasanya dengan tujuan tertentu, ada struktur organisasinya gitu, dengan tujuan tertentu, ada aturan-aturannya. Kalau mau ikut dalam kelompok tersebut juga ada prosedurnya, nggak bisa asal-asal masuk. Nah, itu ada kelompok nyata, ya.
Itu kelompok yang kehadirannya bersifat tetap. Ya, kelompok nyata meliputi kelompok statistik, kemasyarakatan, sosial, dan asosiasi. Itu ada contoh-contoh kelompok nyata. Ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, kita melihat kelompok sosial menurut ikatannya. Ya. Nah, ada yang disebut dengan paguyuban dan ada yang disebut dengan patembayan. Kalau paguyuban itu apa? Paguyuban itu adalah bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah dan kekal. Sedangkan patembayan itu kelompok sosial yang terbentuk atas dasar kepentingan tertentu. Nah, kalau paguyuban ini contohnya, kalau di Jawa itu banyak ya paguyuban itu artinya sama rasa sama rata kayak paguyuban wong rantau dari mana. Nah, itu kan sama-sama barengan gitu. Sekelompok, kelompok sosial betul. Ada paguyuban perantau Pantura misalnya. Paguyuban perantau Jawa Timur misalnya. Nah, itu adalah paguyuban. Ikatannya alamiah, misalnya berdasarkan apa? Berdasarkan kesamaan daerah asal, kesamaan suku, itu paguyuban. Sementara kalau patembayan itu ada tujuan-tujuan tertentu. Contohnya apa? Kelompok sosial ini misalnya dibentuk dengan tujuan tertentu dan orang yang bergabung pun punya kepentingan. Contohnya, ya contohnya kayak partai politik. Partai politik itu ada salah satu jenis daripada patembayan. Nah, kenapa? Karena untuk bergabung itu kelompok sosial itu ada tata caranya, misalnya harus punya kartu anggota, kemudian harus ikuti aturan main partai. Ya tujuannya ngikut ke partai juga apa, misalnya ingin jadi kader, kalau udah jadi kader misalnya ingin jadi apa, jadi anggota dewan, ingin diorbitkan, atau sebagai apa, sebagai sarana aktualisasi diri. Ya. Nah itu lewat kelompok sosial, kayak partai politik pun sebenarnya ada bagian daripada kelompok sosial yang ikatannya bro itu jelas ya, tujuannya jelas, yaitu yang disebut dengan patembayan. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu tidak? Oh, tidak ada ya? Tidak ada. Oke, sip. Kalau tidak ada, kita bisa lanjutkan ya. Nah, kemudian, dalam masalah kelompok-kelompok sosial ini, kita kenal ada yang disebut dengan istilah komunitas. Komunitas itu apa? Nah, ya. Komunitas itu adalah kelompok sosial yang dibatasi dengan wilayah geografis yang jelas. Contoh, ya, contoh. Komunitas Vespa Indonesia, komunitas Honda Civic Jawa Tengah misalnya. Terus ada lagi komunitas pecinta komunitas ODOJ area Taiwan misalnya. Itu kan ada tuh komunitas ODOJ, apa itu ODOJ? One Day One Juice. Itu ada komunitas ya. Komunitas yang dibatasi wilayah geografis jelas. Wilayahnya mana misalnya? Kayak di Indonesia kayak klub Vespa itu komunitas kan, kelompok sosial ya, komunitas. Ada motor Vespa, model Vespanya mana, Vespa, kelompok Vespanya macam-macam. Nah itu juga sama, dia ada bagian dari kelompok sosial ya, komunitas, karena dia di batasan wilayahnya jelas, misalnya hanya di Indonesia atau hanya di Jawa Tengah atau hanya di Jakarta. Kan kayak HDCI, komunitas Harley Davidson Club Indonesia. Jadi pengguna motor besar merek Harley yang ada di Indonesia. Ya. Nah itu
Itu adalah komunitas-komunitas ya, yang dibatasi dengan wilayah geografisnya. Selain dengan komunitas, kita juga melihat ada organisasi-organisasi sosial, ya. Bahwa zaman sekarang ini yang ngetren itu ada yang namanya socialpreneur. Apa itu socialpreneur? Socialpreneur itu adalah orang yang berbisnis tapi juga melakukan perbuatan sosial. Contoh socialpreneur itu apa? Nah, contoh yang kita kenal ya, ada yang disebut dengan kitabisa.com ya. Itu banyak nih orang. Ada apa di kitabisa.com? Kenapa disebut sebagai socialpreneur? Karena di situ ada orang yang berbisnis dan ada orang yang berlaku amal, berlaku sosial. Nah, itu adalah organisasi sosial, betul. Dan dia bersifat formal. Kenapa? Karena ada aturan. Apa mengikuti aturan? Ada bahwa organisasi formal, organisasi sosial formal itu harus mengikuti aturan-aturannya ya. Ya, kayak di Indonesia itu kita ada undang-undang tentang yayasan ya. Seperti itu. Itu adalah yang mengatur tentang organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan ya. Organisasi formal adalah organisasi yang pembatasan kewenangan, tanggung jawab serta sistem kerjanya jelas serta tegas. Sedangkan organisasi informal adalah organisasi yang tidak memiliki struktur kerja yang didasarkan atas ketentuan resmi. Ya, kalau organisasi formal ya itu tadi, kayak ada anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, ada ART-nya ya kan, ada apa itu? Ini contoh jelasnya ya, organisasi formal itu memiliki ART, anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Jadi aturannya jelas, ketua tugasnya apa, bendahara tugasnya apa, sekretaris tugasnya apa. Terus masing-masing bidang atau seksi atau apa itu ada tugas-tugasnya berdasarkan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Itu adalah organisasi formal ya. Oke, yang berikutnya adalah organisasi informal. Apa organisasi informal? Itu yang tidak memiliki ART. Jadi aturannya longgar ya. Organisasi informal itu boleh dibilang tidak memiliki apa? Tidak ketat aturannya. Ya. Jadi kalau di organisasi formal itu ketuanya siapa jelas, tanggung jawabnya apa jelas, tercatat, terukur. Sementara organisasi informal ya bareng-bareng aja, kadang-kadang siapa yang bisa ditemuin ya dia yang dikerjain gitu kan. Siapa yang bisa ini ya dia yang mengerjakan. Nah, itu adalah organisasi informal. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Silahkan, ada pertanyaan tidak? Oke, mungkin bisa dibuka mic-nya ya, kita bisa diskusi. Selama ini kelas kita sering lebih banyak saya yang berbicara ya. Jadi cobalah sekarang kita aktifkan interaktif ya, fasilitas kelas kita itu kayak kalau di sekolah itu murid bisa bertanya sama guru, murid bisa berdiskusi dengan murid yang lain. Nah, kita pun di sini sebenarnya bisa memanfaatkan Elekta ini ada buat fasilitas diskusinya ya. Jadi bisa dimanfaatkan seperti itu. Ada pertanyaan sekali lagi? Tidak ada pertanyaan. Coba kalau tidak ada pertanyaan kita lihat di sini. Paguyuban dan organisasi informal itu bedanya di mana, Pak? Oke, paguyuban itu kan terbentuknya dari struktur ikatannya ya. Ya. Paguyuban itu ikatannya
diikat oleh hubungan batin dan bersifat alamiah, ya. Sedangkan informal itu tidak memiliki struktur kerja. Jadi paguyuban itu punya ADART enggak? Nah, itu contohnya bahwa paguyuban itu tidak mempunyai ADART. Makanya dia bedanya di situ dengan organisasi informal. Organisasi informal kan tidak punya ADART. Mungkin paguyuban bisa saja memiliki apa itu yang disebut dengan anggaran dasar dan rumah tangga, seperti itu, ya, seperti itu bedanya, ya. Oke, pertanyaan bagus, ya. Memang di Indonesia itu gampang sekali kita membuat sebuah organisasi, ya. Kenapa demikian? Karena itu sudah bagian daripada kalau dalam artikel atau pasal ada beberapa pasal dari Declaration of Human Rights, ya. Declaration of Human Rights. Oh, kok ke sini? Declaration of Human Rights. Kita lihat dulu di sini. Ya, Declaration of Human Rights ini adalah yang kita kenal sebagai Piagam PBB. Nah, dalam salah satu pasalnya dari Piagam PBB ini menyatakan bahwa hak asasi manusia untuk menyatakan pendapat yang dikenal dengan istilah free of speech, ya, free of speech, atau kita kenal dengan istilah free of speech itu kebebasan berbicara, ya, kebebasan berbicara. Nah, seperti itu. Nah, Declaration of Human Rights ini atau kebebasan berbicara inilah yang kita kenal yang di sinilah kita buka di Google, ya, biar kelihatan. Declaration of Human Rights ini salah satu poinnya ada free of speech. Ya, Declaration of Human Rights ini menyatakan bahwa salah satu poinnya adalah free of speech, jadi kebebasan berbicara. Dan ini diakomodasi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ya, yang dikenal dengan ini. Nah, kita kenal di sini. Coba tulis. Jadi pasal nomor 9 Declaration of Human Rights. Ya. Ini adalah bagian daripada Badan BPB yang menyatakan bahwa semua manusia itu sama memiliki hak menyatakan pendapat, menyatakan berbicara, bebas berbicara, atau dikenal di Amerika itu ada istilah free of speech. Kalau di Indonesia diakomodir dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 48, ya, UUD 45 pasal 28. Yaitu apa? Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan. Maksudnya apa? Ya, kita dimanapun, kapanpun sebagai warga negara Indonesia boleh artikel nomor berapa ya tentang ini, coba kita lihat, ya.
Tuh, artikel nomor 20. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association. No one may be compelled to belong to an association. Ini artikel 20 daripada bagian daripada Declaration of Human Rights. Jadi hak-hak asasi manusia menurut PBB bahwa orang boleh bergabung melalui asosiasi atau perkumpulan-perkumpulan, dan negara pun harus memfasilitasi, dan Indonesia juga sama. Karena dalam pasal 28 UUD 45 itu sudah menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, ya kan? Nah, itu diterjemahkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk komunitas-komunitas, dalam bentuk kelompok sosial, ya kan? Nah, dalam bentuk kelompok sosial. Jadi di Indonesia ini banyak sekali kelompok sosial. Ya, tadi saya sudah singgung sedikit apa itu yang disebut dengan sociopreneur, di mana sekarang menjadi trending di seluruh dunia. Ya, tren di seluruh dunia. Sebenarnya trennya itu di dunia dulu, baru ke Indonesia. Kelompok sosial ada kumpulan manusia memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Nah, ini kan saling berinteraksi. Jadi kelompok sosial ini misalnya ya, dengan membentuk organisasi sosial, kemudian bertujuan untuk melakukan sesuatu. Contoh, nih, di Indonesia ya, saya ambil nih. Tadi sudah kita sebut ya, bahwa komunitas itu adalah salah satu kelompok sosial yang dibatasi oleh wilayah. Nah, kita kenal yang pertama komunitas bagi nasi. Ya. Ini ada komunitas bagi nasi. Ini adalah salah satu contoh kelompok sosial yang kita sebut dengan sociopreneur. Ya, mereka membagi-bagi sarapan atau membagi makan siang pada orang-orang yang nggak mampu, pada orang-orang kerja yang kekurangan. Ya, dananya dari mana? Mereka terima dari sumbangan orang. Ya, tentu saja nanti mereka akan berhak mendapatkan apresiasi atau ungkapan terima kasih dari apa yang sudah mereka kerjakan. Misal, ada komunitas bagi nasi. Setiap minggu, tiap hari Jumat, dia membagikan 100 bungkus atau 300 bungkus nasi beserta lauk pauk untuk orang makan siang, misalnya setelah Jumatan. Nah, dari mana dia dapat? Dia buka saweran, dia buka kotak infak, dia buka saluran khusus sumbangan, bahwa mereka akan mengadakan pembagian nasi, dan untuk satu bungkus nasi dihargakan Rp10.000. Otomatis setiap kali mereka beroperasi, misalnya mencetak 100 bungkus nasi, maka mereka akan butuh Rp1.000.000. Kalau mereka bikin 300 nasi, berarti Rp3.000.000 setiap minggu sumbangan yang harus mereka kumpulkan. Ya kan? Nah, terus dari 3 juta itu misalnya, mungkin dari 10.000 yang dia sebut sebagai satu bungkus nasi, itu mungkin mereka hanya mengeluarkan biaya Rp7.000. Karena misalnya Rp2.000 atau Rp1.000 dipakai buat transport, dan Rp1.000 lagi misalnya dipakai untuk jasa untuk para pengurusnya sebagai ungkapan apresiasi misalnya. Itu sah-sah saja dan boleh. Makanya disebut dengan istilah sociopreneur. Sociopreneur. Jadi selain berbisnis, entrepreneur, tapi juga bersosial, berbagi. Itu ada salah satu contoh. Ini ada contoh komunitas sociopreneur. Ini ada salah satu contoh di Indonesia. Dan di Indonesia pun sekarang sudah banyak berbagai macam komunitas yang melakukan sesuatu untuk masyarakat, seperti itu ya, seperti itu. Oke, sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Oke ya, jadi itu adalah salah satu contoh bagaimana
kegiatan sosiopreneur daripada uh, masyarakat yang ada di Indonesia. Kemudian kita lihat lagi, ada apa lagi di Indonesia komunitasnya. Kita lihat ya, komunitas kita bisa. Kan? Menghadiahkan perlengkapan, ya kan? Kita bisa universitas, ya kan? Ada berbagai macam komunitas di sini, ya kan? Kemudian ada juga ya banyaklah, kita bisa lihat di sini. Nih, ada yang namanya disebut dengan social angel, ya kan? Wah, ini berbagi konsepnya. Oke? Oke kan? Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Oke. Ada paguyuban-paguyuban ini. Banyak sekali paguyuban di Indonesia ya. Paguyuban Salembur Akur. Nah, paguyuban olah seni, paguyuban apa. Nah, ini semua warga Pamulang City, warga Balikpapan. Wah. Argopuri. Paguyuban Sahabat Sejahtera. Dan seterusnya. Ini banyak sekali paguyuban. Ya, banyak sekali. Jadi dalam belajar ini kita ingat bahwa dalam sosiologi itu kan poinnya adalah interaksi antar manusia. Jadi bisa berupa dalam bentuk kelompok sosial, bisa berupa dalam bentuk individu. Jadi selain berkelompok juga ada individu, baik individu dengan individu maupun individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Oke, sampai sini jelas? Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak, coba kita cari video yang menarik. Jelas ya? Jelas ya? Coba kita lihat organisasi sosial. Nah, kita lihat di sini ya. Ini ada relawan, apalagi sekarang. Pemilihan kepala daerah sekarang banyak relawannya. Antara relawan dan parpol saling bersikut-sikutan.
Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh Indo Relawan. Nah, Indo Relawan ini ternyata adalah komunitas orang-orang relawan yang mau membantu kalau ada masalah dengan organisasi Anda, gitu kan. Nah, sekarang kita lihat lagi, apa lagi nih? Banyak organisasi sosial, mulai dari yang terkenal di Indonesia banyak ya, ada Lazis, Lembaga Amil Zakat, itu ada organisasi sosial juga. Oke, ini ada banyak. Coba kalau kita lihat dengan uh, organisasi sosial dan kelompok sosial. Nih, kita lihat nih. Ini adalah contoh organisasi sosial dan kelompok sosial. Pengertian ciri-ciri klasifikasi di dinamika kelompok sosial. Faktor penyebabnya, perubahan struktur, keanekaragaman kelompok sosial, masalah dan alternatifnya. Jadi manusia sebagai makhluk sosial melakukan komunikasi, kerjasama, akomodasi, asimilasi, akulturasi, ya, itu yang disebut dengan interaksi. Kemudian ada persaingan, ada pertikaian, ada konflik. Nah, kemudian dari sana kita jadi tahu bahwa faktor penyebab timbulnya kelompok sosial yaitu adalah dorongan untuk mempertahankan hidup, bahwa kita nggak mungkin hidup sendiri, ya. Kemudian dorongan untuk meneruskan keturunan. Jadi kelompok sosial terkecil contohnya adalah keluarga, ya. Kelompok sosial juga dorongan untuk meningkatkan efisiensi dan aktivitas. Nah, masyarakat multikultur merupakan masyarakat terdiri atas beberapa suku, ya kan, terdiri berbagai macam budaya. Ada keanekaragaman suku bangsa agama, ada tradisi adat, ada keanekaragaman budaya, ada keanekaragaman agama, keanekaragaman sosial ekonomi. Penyebab masyarakat multikultur karena adanya geografis, pengaruh budaya asing, kondisi iklim, dan integrasi nasional. Nah, ini klasifikasi kelompok sosial. Ada besar kecil, primer sekunder, paguyuban, patembayan, formal informal, ya kan? Nah, itu ada. Nah, ini berdasarkan kekerabatan. Berdasarkan jumlah anggota dalam kelompok, ada kelompok besar, ada kelompok kecil, ya. Ini adalah kelompok sosial. Ada paguyuban karena ikatan darah, paguyuban karena tempat, paguyuban karena jiwa dan pikiran. Kemudian ada patembayan, ya, karena satu tujuan tertentu. Contoh lewat apa? Humanisme, materialisme, humanisme lawan materialisme. Hubungan di antara anggotanya ada kelompok primer dan ada kelompok sekunder mestinya. Berdasarkan identifikasi diri ada kelompok dalam atau in group dan ada kelompok luar atau out group. Nah, itu ada sistem hubungan berupa informal dan ada berupa formal. Nah, seperti itu. Kelompok sosial, dinamika. Apa yang dikaji dalam dinamika kelompok sosial? Adanya kohesi atau persatuan, adanya motif atau dorongan, adanya struktur dan pimpinan, serta perkembangan kelompok, ya. Kemudian faktor dari kelompok, luar kelompok kita kenal dengan faktor eksternal. Kelompok dalam itu ada konflik antar anggota, ada perbedaan kepentingan, adanya perbedaan paham. Di mana-mana organisasi seperti itu, ya. Jadi kelompok sosial keadaan tidak stabil karena ada pengaruh baik luar maupun dalam, maka akan ada perubahan struktur, perubahan situasi atau keadaan di mana kelompok tadi hidup. Ada perubahan anggota kelompok.
pertentangan antar kelompok atau konflik karena dua kelompok bersaing, ya kan? Biasanya ada kelompok tua dan muda, ada kelompok yang ingin maju dan yang ingin bertahan, gitu kan? Ada stereotip bahwa interaksi tidak mengurangi rasa perselisihan, maka harus dalam bentuk kerjasama. Jadi dari stereotip negatif menjadi stereotip positif. Kelompok sosial atas dasar rasa, suku, agama, ras, pendidikan, kekerabatan. Ya, ini kelompok sosial yang ada di Indonesia. Masalah yang timbul akibat keanekaragaman, multikultur itu karena ada antar umat beragama, masalahnya kan macam-macam, kesenjangan antara pribumi non pribumi, mayoritas minoritas, ya kan, kesenjangan antara kaya dan miskin, menyangkut sosiokultur, yaitu struktur piramida kekuasaan, konflik antara etnis, ya kan, kayak perang suku gitu, kesenjangan sosiografis, pulau Jawa dan pulau lain, ya. Alternatif pemecahan masalah, ya, kesenjangan mayoritas minoritas, yaitu pembinasaan kelompok minoritas, asimilasi, mengisolasi kelompok minoritas. Saling mentautkan hati di antara umat beragama, mempererat persahabatan dengan saling mengenal lebih jauh, menimbulkan kembali secara bahwa agama membawa misi perdamaian. Pendatang dan masyarakat asli harus berbaur. Masalah kesenjangan sosiografis. Ada otonomi daerah nih, itu salah satu upaya pemerintah mengurangi kesenjangan. Wah, kesimpulannya kelompok sosial adalah kumpulan anggota kelompok berinteraksi. Ini panjang sekali ceritanya, tapi ini videonya baik sekali. Kenapa? Karena banyak sekali materi-materi tentang sosiologi yang tercakup di dalamnya. Termasuk seperti di sini disebut tadi ada kesenjangan sosiografis, kesenjangan mayoritas minoritas. Jadi di sini sudah juga dibahas juga tentang konflik. Minggu lalu juga beberapa waktu yang lalu kan sudah sempat dibahas itu konflik. Nah, salah satu konflik kan karena masalah SARA di sini. Apalagi sekarang kayak mau pilkada ya, pemilihan kepala daerah itu rawan sekali Indonesia kalau dimanfaatkan oleh isu-isu SARA. Oke, sampai sini jelas. Ada pertanyaan dulu tidak? Jelas? Yang lain ada pertanyaan atau mau diskusi dulu? Gimana dari apa yang sudah saya sampaikan tentang kelompok sosial ini, tentang paguyuban, patembayan, organisasi formal dan informal seperti ini? Ada pertanyaan? Tidak? Yang lain?
Hmm. Oke ya. Ah, ini tadi adalah video tentang multikultur di Indonesia ya. Jadi kita bisa lihat sendiri bahwa Indonesia itu ada 13.000 pulau. Dan di sana banyak sekali pulau-pulaunya ya. Jadi ya itulah yang harus kita jaga. Jangan sampai Indonesia terpecah belah. Jangan sampai Indonesia bubar ya. Makanya ada Tentara Nasional Indonesia NKRI, ya kan, harga mati ya dari Aceh sampai Papua. Ini ada salah satu bentuk pelajaran dari sosiologi, salah satunya seperti itu, bahwa kita harus tahu budaya-budaya masyarakat itu, kelompok-kelompok. Kenapa? Karena suku-suku budaya Indonesia itu adalah bagian daripada apa? Bagian daripada apa namanya ya? Kelompok sosial dapat kita pahami sebagai sekumpulan orang memiliki kesadaran
Bersama akan keanggotaan dan berinteraksi sehingga timbul rasa kebersamaan, rasa memiliki yang diciptakan oleh anggota masyarakat. Dan menurut Durkheim ada solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik muncul pada masyarakat yang masih sederhana, contoh masyarakat desa, mekanik. Organik ada masyarakat yang sudah kompleks, contohnya di kota. Ferdinand Tones, ada Gemeinschaft, ada Gesellschaft, ada paguyuban, ada patembayan. Hubungan batin yang murni bersifat alami. Ya, contoh, ya ikatan kekeluargaan tadi seperti paguyuban penduduk dari mana, paguyuban penduduk dari mana. Nah, oke, itu ada salah satu contohnya. Ya, contoh primer. Contoh primer ada kelompok primer itu ada keluarga. Sekunder terbentuk karena ada kepentingan yang sama dibikin. Contohnya apa? Hubungan kontrak jual beli. Menurut W.G. Samnal, ada in group dan out group. Jadi ada kelompok yang ada dalam kelompok di dalam, ya individunya mengidentifikasi dirinya dengan kelompok atau in group. Sedangkan out group diartikan oleh individu sebagai lawan in groupnya. Sikap out group selalu ditandai dengan satu kelainan berwujud antagonisme atau antipati. King Martin ada membership group dan ada reference group. Membership group merupakan suatu kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Dan reference group adalah kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seorang atau bukan anggota kelompok tersebut untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Menurut Vander ada kelompok formal dan informal. Kelompok formal memiliki peraturan yang tegas dan sengaja diciptakan untuk para anggotanya. Sedangkan kelompok informal tidak mempunyai struktur atau organisasi tertentu. Ya. Kesimpulannya adalah kelompok sosial orang memiliki norma nilai serta harapan yang sama. Oke, sekian itu tentang apa ini tadi kelompok sosial ya. Jadi kita bisa lihat kelompok-kelompok sosial yang ada di Indonesia. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu tidak? Oke, ada pertanyaan tidak? Ada yang sudah punya modul? Kalau tidak, coba kita lihat lagi. Contoh-contoh kelompok sosial. Coba ini ya. Banyak videonya di YouTube terkait dengan ini. Yang punya buku boleh dilihat.
Oke? Coba dilihat di halaman 90 sudah. Pengertian kelompok sosial. Kelompok sosial segala sesuatu didasari oleh apa? Sebabnya. Contoh kelompok sosial. Ya bakti ini. Ayo, RW. Ya, ini ada video tentang kelompok sosial. Marta menyebutkan, wah ini terlalu cepat sekali ya. Sujono Sukanto terlalu cepat, jadi kita belum baca, layarnya sudah berganti. Klasifikasi kelompok sosial ya kan. Solidaritas mekanik. Kemudian solidaritas organik. Klasifikasi contoh. Cepat juga ya. Kelas kelompok atau kelompok apa itu? Ada komunitas, ada kerja, ada kerumunan. Oke ya, karena ini videonya jadi agak. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Tidak ada ya, kita balik lagi ke atas. Kita pelajari bukunya dari sini. Ada sudah dibuka bukunya? Pengertian kelompok sosial. Ini ada di halaman 86. Mengerti apa itu kelompok sosial, kemudian tipe-tipe kelompok sosial, kemudian pengertian masyarakat multikultur. Kelompok sosial dalam masyarakat multikultur. Kemudian kemajuan sosial atau multikultur dalam masyarakat multikultur ini kemajuan masyarakat. Oke?
Nah, ini Merton tadi disebut di video nih. Ini ada ini. Ya. Kelompok sosial merupakan sekelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola yang mapan. Tipe-tipe kelompok sosial. Dan masyarakat pasti beragam jenis dan corak kelompok sosial. Apalagi masyarakat Indonesia yang multikultur. Masyarakat multikultur ada masyarakat yang tersusun oleh kemajuan dari setiap kehidupan. Ya, seperti ini. Kenapa? Makanya dia ada multikultur ya karena berbeda-beda. Kelompok sosial menurut terbentuknya tadi sudah dibahas. Ada yang disebut dengan kelompok semu. Sementara ya, kalau semu itu bersifat sementara ya. Tidak memiliki struktur ikatan-ikatan dan kesejanan dan atau tidak. Sementara apa ini? Oh, kekurangannya. Ciri-cirinya, apa ciri kelompok semu? Tidak direncanakan karena terjadi secara spontan. Tidak terorganisasi sehingga tidak berstruktur. Tidak ada interaksi, interrelasi, dan komunikasi berlangsung lama. Tidak adanya kesadaran kelompok dan kehadiran bersifat sementara. Jadi ini yang perlu kita pahami, yaitu kelompok semu, ya, kelompok yang suka menghajar orang, gitu, menabrak orang. Ciri-ciri tersebut, maka kelompok semu dibagi menjadi 3, ada kerumunan, atau kita kenal istilahnya crowd, ya. Orang-orang mengumpul tanpa ada ikatan, misalnya apa? Ada yang disebut dengan penonton pasif, ketika dikabarin orang Indonesia, oh ada bom meledak di Sarinah, bukannya pergi jauh-jauh ya malah ngedeketin, kenapa? Penasaran, pengen lihat. Kemudian ada kelompok ekspresif, ya. Kerumunan, ini jenis-jenis kerumunan. Ada kerumunan ekspresif, ada kerumunan penonton pasif, penonton ekspresif, dan yang berikutnya adalah kelompok tidak saling senang atau inconvention causal crowds. Kemudian yang berikutnya ada kerumunan panik. Ya, misalnya kalau lagi pas apa? Pas ada bencana alam, biasanya orang panik, jadi sama-sama kumpul di tempat pengungsian misalnya. Kemudian yang berikutnya adalah kerumunan emosional atau acting lawless crowds. Kerumunan tak bermoral, immoral lawless crowd. Yang berikutnya massa. Kerumunan, massa, dan publik. Jadi ini 3 hal yang berbeda, ya. Jadi massa itu ada yang bisa dibentuk dengan sengaja, spontan, atau ada juga yang ditunjuk, ya. Yang berikutnya publik, ya bersama dengan massa, tetapi tidak dapat tempat yang sama. Publik menjadi anggota tersebar tanpa batas wilayah formal. Kemudian ada kelompok nyata. Berbagai bentuk, tapi ada satu ciri sama karena bersifat tetap. Hampir pada semua kelompok sosial yang terjadi di masyarakat merupakan kelompok nyata. Kelompok statistik, ya, kelompok yang dalam arti analisis saja. Ciri-cirinya tidak direncanakan, bukan berarti tidak spontan. Tidak terorganisir dalam wadah tertentu, tidak ada interaksi, tidak ada kesadaran berkelompok, dan kehadirannya bersifat tetap. Kelompok statistik ini biasa digunakan sebagai sarana penelitian agar penelitian mudah dilakukan.
Kemudian kelompok masyarakat atau societal group. Kelompok kemasyarakatan, kelompok di dalamnya terdapat persamaan kepentingan pribadi di antara para anggotanya. Yang berikutnya adalah kelompok sosial atau social group. Oke, kelompok sosial. Ciri-ciri kelompok sosial adalah tidak direncanakan, tapi ada dengan sendirinya. Ini perlu diketahui nih ciri-ciri kelompok sosial. Ya. Tidak direncanakan, tapi sudah ada. Kemungkinan berkelompok dalam suatu wadah tertentu. Ya, iya ada teman Ahok misalnya. Itu adalah kelompok yang wadahnya tertentu untuk apa memenangkan pilkada. Ya kan? Kemudian ada interaksi dan interrelasi, ada komunikasi. Ada kesadaran berkelompok dan kehadirannya selalu tetap. Kemudian ada kelompok asosiasi. Ciri-cirinya disengaja atau direncanakan atau dibuat, terorganisir dalam wadah, ada interaksi, interrelasi, dan komunikasi terus-menerus. Ya. Kesadaran berkelompok sangat kuat dan karyanya bersifat tetap. Itu adalah kelompok asosiatif atau asosiasional group. Ya, gambarnya seperti ini. Ini adalah gambar partai peserta pemilu. Oke, sampai sini jelas. Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, coba nih ya, kita latihan soal ya. Oke ya, uji kompetensi. Oke. Oke. PPT-nya nggak ada. Ya memang saya nggak ada PPT, tapi coba nggak punya modul. Kenapa? Ya. Belajar. Kenapa? Sambil ini ya. Oke, sebentar ya.
Oh, kecil ya, udah. Oke ya. Oke. Sudah kelihatan? Oke ya. Itu sudah saya itu. Ya, sekarang ya. Sekarang saja. Ada waktu 10 menit. Silahkan dimanfaatkan. Silahkan, ada pertanyaan tidak?
in group. Ada kelompok sosial, individu mengidentifikasi dirinya dengan kelompok. Outgroup diartikan individu sebagai lawan. Sikap terhadap outgroup selalu ditandai dengan antagonis atau antipatis. Komunitas berdasarkan kepentingan wilayah. Oke ya, sekali lagi itu tadi uh, video terkait tentang kelompok sosial. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Silakan dikerjakan tugasnya. Saya tunggu ya. Oke, ada pertanyaan tidak? Silakan dikerjakan dulu ya. Ya, untuk kelas kita cukupkan dulu sampai sini dulu ya. Sementara teman-teman bisa melanjutkan membuat menyelesaikan tugasnya ya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang sudah kita diskusikan pada malam hari ini ada berkah dan manfaatnya. Info aja mungkin minggu depan atau pertemuan berikutnya. Ya, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Terima kasih, selamat malam. Selamat melanjutkan tugasnya. Bisa diselesaikan malam ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja.